Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menayangkan video berita tentang cuaca Jakarta dan sekitarnya semakin panas akhir-akhir ini. Sebelumnya, saya Naura Idul Syakira. Saya Muhammad Fatar Putra Yopan. Saya Alisa Kartika Dani. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Ana, Saya Sally. akan memberikan berita-berita terbaru dan terfaktual. Pemirsa, cuaca kota Jakarta dan daerah sekitarnya dalam beberapa hari terakhir ini dikeluhkan sebagian warganya terasa lebih panas dan juga menyengat dibandingkan periode waktu sebelumnya. Kita tentu bertanya-tanya, apakah suhu udara panas di Jakarta ini merupakan suatu kelaziman cuaca di bulan Agustus, ataukah suatu bentuk anomali cuaca? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan penyebab dari cuaca panas ini karena sebagian wilayah di Indonesia saat ini sedang memasuki puncak musim kemarau. Data pada 17 Agustus, suhu cuaca tertinggi terpantau di Stasiun Meteorologi Kertajati yakni 35,6 derajat Celcius. Di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani, Semarang 35,2 derajat Celcius. Kemudian di Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri, Palu 35 derajat Celcius. Dan Stasiun Meteorologi Nangapino, Kalimantan Barat 34,9 derajat Celcius. Pemirsa, kami ajak Anda langsung membahas cuaca panas di kota Jakarta dan juga sekitar. Saat ini, kita sudah tersambung secara virtual dengan Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat siang, Ana dan Cecil. Pak Guswanto, kami ingin tahu nih, mungkin merasakan juga kalau cuaca di Jakarta dan sekitarnya biasanya panas, tapi ini kayaknya lebih panas lagi. Sebenarnya ada apa? Lazimkah atau ada anomali? Oke, jadi kalau kita lihat saat ini tuh suhu panas terik yang dirasakan di Jakarta dan sekitarnya itu terkait dengan kondisi khas musim kemarau. Jadi pada musim kemarau itu tutupan awan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Ini terpantau sejak bulan Juli akhir Agustus ini, jadi tutupan awan khususnya di wilayah Indonesia di selatan ekuator seperti di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan tanpa adanya tutupan awan yang menghalangi, maka intensitas sinar matahari itu menjadi maksimal, terutama pada siang hari pada jam 1 atau 2 di mana suhu akan mencapai titik maksimumnya. Dan ini juga perlu diketahui bahwa Jakarta itu sudah cukup padat ya, sehingga angin juga terhalang oleh gedung untuk bertiup, sehingga yang kalau biasanya di tempat-tempat tertentu ada pepohonan yang bisa mengurangi anginnya, bisa mengurangi panas, tadi itu juga semakin tidak ada. Itulah yang kami sebut biasanya adalah panas terik harian yang intens. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kalau kita berbicara soal polusi yang begitu tinggi di Jakarta, kalau misalnya Anda melihatnya dari sisi BMKG sendiri, apakah polusi saat ini sudah terbilang cukup parah di Jakarta? Seperti apa kalau terkait polusi di Jakarta sendiri? Kalau terkait polusi di Jakarta sendiri, sebenarnya kita lihat secara umum tidak melihat waktu dan tidak melihat musim. Ya, tentunya polusi secara umum artinya tidak lebih baik dari beberapa daerah yang lain, misalkan kota-kota yang masih memiliki ruang terbuka hijau. Nah, kalau kita lihat secara musim, maka tentunya di musim kemarau ini polusinya lebih kencang dibanding musim hujan. Kemudian kita lihat juga daripada waktu hari, maka polusi udara yang ada di DKI Jakarta itu pada sore hari menjelang jam-jam kita pulang kantor ataupun siang hari di jam-jam kita makan siang itu biasanya meningkat.
karena sumber polutannya itu semakin banyak. Tetapi pada malam hari di sini ada angin laut dan angin darat, yang bisa juga ada polusi di daerah lain dia akan masuk ke DKI Jakarta ataupun sebaliknya. Pada saat tertentu siang hari itu polusi yang ada di Jakarta bisa berpindah ke daerah-daerah pesisir pantai seperti itu. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat. Tapi, kita bisa saling mengisi semangat lagi dengan dorongan, senyuman, atau dengan rasa penuh selera dari Indomie goreng. Aroma dan rasanya selalu bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Oke Pak, kalau pemantauan BMKG sendiri 3 hari ke belakang juga 3 hari ke depan ini, cuacanya di sekitar wilayah Jakarta dan sekitarnya seperti apa? Apakah kemudian masih akan terik panas seperti ini juga? Baik, kalau dilihat dari pantauan atau perkiraan cuaca BMKG sendiri, kita lihat saat ini memang sudah beberapa hari tidak mengalami hujan, 10 hari atau lebih. Kalau kita lihat di peta ataupun analisis satelit itu bahkan ada yang sudah 20 hari tidak hujan. Nah, untuk 3 hari ke depan ini masih kemarau, bahkan tidak ada hujan. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi artinya kemungkinan bisa polusi tidak meningkat, sehingga yang perlu dikurangi adalah sumber-sumber dari polusi itu sendiri, supaya tidak menambah banyaknya polusi yang beredar karena cuaca yang semakin terik. Oke, apa mungkin akan ada solusi yang akan dilakukan Pak? Mungkin seperti rekayasa hujan dan sebagainya. Saya kira untuk menurunkan polusi memang dengan hujan ya, artinya dengan memodifikasi cuaca. Tapi saat ini sepertinya belum, karena masih pada ambang batas, artinya masih bisa dikendalikan. Artinya kita melihat dengan mengurangi sumber pencemaran dan yang lain-lainnya. Mungkin ruang terbuka hijau, atau kalau pagi hari dilakukan penyemprotan atau penyiraman kepada ruang terbuka hijau taman-taman kota disiram setiap pagi. Itu sepertinya juga sudah mengurangi dibandingkan kalau kita melakukan modifikasi cuaca melalui dengan pesawat dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa dilakukan sementara waktu ini, paling tidak mengurangi sumber-sumber emisi seperti kendaraan bermotor dan lain-lain di waktunya. Jangan bersamaan seperti itu. Oke Pak, begini, kalau tidur malam juga rata-rata terasa panas. Nah, apakah cuaca panas atau terik ini akan berlangsung sepanjang hari? Artinya tidak hanya siang hari saja atau malam juga panas? Tidak, jadi ini kita menyebutnya, jadi pada siang hari cuaca itu terasa panas terik sekitar 35-36 derajat. Ya 33 lah di Jakarta, namun pada saat malam hari itu suhu ini turun. Suhu minimum itu sampai kita lihat di Jakarta sendiri mungkin bisa sampai 21 derajat. Nah, ini muncul variasi harian. Perbedaan variasi harian antara suhu minimum dan suhu maksimum itulah yang merasa kita terkadang suhu itu terasa dingin. Jadi kita lihat pada waktu puncak musim kemarau, biasanya itu kan angin yang bertiup itu adalah angin muson timur, dimana dia tidak lembab, maka airnya kering. Apalagi yang tinggal di daerah yang memiliki wilayah ketinggian, artinya seperti di puncak sampai 16 derajat suhunya. Misalkan juga di Merbabu ataupun tempat lain itu suhunya bisa mencapai di posisi 16 derajat. Itu cukup dingin, jadi kalau di ruangan mungkin di kota masih terasa gerah. Tapi kalau elevasinya semakin tinggi, kasarnya di Jakarta dengan Citeko mungkin akan berbeda. Jakarta kan ketinggiannya kurang dari 10 mdpl. Citeko mungkin 800-an lah ya. Mungkin suhunya di Citeko bisa 16-an derajat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian yang kami laporkan saat ini. Saya Sally, saya anak-anak, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.